malam saksi-saksi yang saudara temui untuk diwawancara dan meyakini bahwa peristiwa yang dituduhkan, didakwakan menjadi putusan yang sudah inkrah ada kejanggalan, begitu saudara saksi? Menurut saya sangat janggal, apalagi setelah beberapa saksi yang menyatakan bahwa mereka menyatakan tidak melihat pelemparan, tidak melihat pengejaran. Banyak saksi yang menyatakan anak-anak itu ada nginep di rumahnya anaknya Pak RT Pasren, berkumpul di rumahnya di Nining, kemudian berkumpul di rumahnya Hadi, kemudian juga saudara Aldi pada malam itu juga, dan saudara Saka Tatal malam pada malam itu mengantar motor yang mogok ke bengkel. Kemudian dia tidak ada di lokasi, ditambah lagi beberapa waktu yang lalu saya banyak kedatangan orang, diantaranya saya bertemu dengan Mas Adi, saya bertemu dengan Ismail, saya bertemu dengan Purnomo, kemudian yang terakhir saya bertemu dengan Nazarudin kalau nggak salah. Nah, mereka menyatakan melihat langsung bahwa yang terjadi peristiwanya adalah pada malam minggu dalam keadaan gerimis, Eki dan Tina mengendarai motor dalam keadaan kencang, kemudian motornya jejak sambil ketawa-ketawa dan seperti dalam bibir trotoar dan kepalanya membentur tiang PJU, dan dia menyatakan bahwa itu peristiwa murni kecelakaan tunggal yang disebabkan karena pelaku orang yang mengalami kecelakaannya dimungkinkan dalam keadaan mabuk dan masih di bawah umur. Baik, saudara saksi, saya ingin bertanya lagi bahwa sesudah saudara saksi mendapatkan kejanggalan, ada kejanggalan di dalam putusan atau vonis yang saudara saksi temui, lalu kenapa, apalagi yang saudara lakukan untuk memberikan bantuan atau mengungkap peristiwa ini lebih terang? Peristiwa ini bukan hanya peristiwa hukum, tetapi peristiwa sosial dan peristiwa kemanusiaan. Dan peristiwa kemanusiaan ini, maka saya sebagai seseorang yang tinggal di Jawa Barat harus memberikan bantuan bagi siapapun yang mengalami problem sosial. Dan bantuan saya bukan hanya pada kasus ini, banyak kasus yang saya bantu. Nah, kemudian karena ini problem sosial, saya melihat ada aspek psikologi yang dialami oleh masyarakat di sekitar lokasi, yaitu ketidakmauan mereka dan ketidakmampuan mereka secara fisik maupun secara rohania untuk bicara pada 8 tahun yang lalu. Aspek tekanan psikologi yang menimpa orang-orang miskin, yang menimpa orang-orang yang berpendidikan rendah. Kemudian mereka harus menghadapi sebuah peristiwa hukum yang luar biasa, mengakibatkan mereka menyerang dan dibungkam selama 8 tahun. Kemudian saya mencoba untuk mengadvokasi dan meyakinkan pada semua orang bahwa ungkapkan kebenaran itu, sampaikan apa adanya, agar apa? Agar peristiwa serupa tidak menimpa saudara kamu dan siapapun di negeri ini. Inilah yang mendorong saya memiliki semangat untuk menyelesaikan dan meminta masalah ini tuntas. Karena apa? Karena menurut saya masalah ini bukan hanya pertentangan antara terpidana dengan putusan pengadilan, tetapi juga pertentangan antara Polda yang hari ini menyatakan 2 DPO ini tidak ada, yang satu sudah dibatalkan di pra-peradilan, padahal ketiga orang ini memiliki fungsi dan peran strategis sebagai otak pelaku, sedangkan asusila. Artinya bahwa putusan yang ada dalam putusan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung melalui putusan kasasi sesungguhnya bertentangan dengan apa yang menjadi fakta hukum hari ini. Artinya pertentangannya bukan di pengacara dengan JPU dalam pandangan saya. Pertentangan hari ini juga di penyidik dengan JPU. Baik, saudara saksi, sesudah saudara saksi mendalami apa yang saudara dapatkan, bertemu dengan sumber atau saksi yang saudara temui di beberapa orang itu ya. Nah, saya ingin dapatkan seberapa yakin saudara saksi bahwa peristiwa yang mereka ceritakan, para saksi yang saudara saksi temui mengandung kebenaran. Dari mana saudara itu yakin bahwa mereka lebih benar, dapat dipercaya dibanding uraian pada peristiwa yang termuat di dalam putusan pengadilan? Logika sosialnya sederhana dan logika psikologisnya sederhana.
Apa dasar orang-orang kecil dari Kudus? Apa dasar orang-orang miskin dari Bekasi bertemu dengan saya? Apa dasar saudara Dede ingin dipenjara karena merasa berbohong pada tahun 2016? Dasarnya cuma satu, mereka punya hati. Dan bagi saya, kebenaran yang tertinggi bukan kebenaran akal. Kebenaran yang tertinggi adalah kebenaran hati. Akal bisa diakal-akalin, tapi hati nggak bisa dibohongi. Mantap. Baik, saudara saksi, kami ingin menanggapi pertanyaan kepada saudara saksi. Ada yang mengatakan para saksi itu berbicara kepada saudara saksi oleh karena saudara saksi menjanjikan sesuatu, memberikan sesuatu. Apa benar itu? Saya tidak pernah menjanjikan sesuatu. Saya hanya memberikan perlindungan kepada mereka. Mereka adalah orang-orang yang terancam. Saksi tidak mengalami ketenangan dalam hidup. Dan tugas saya sebagai manusia adalah menyampaikan pesan-pesan Allah pada mereka untuk menjaga mereka agar berkata benar. Dan negeri ini memerlukan orang-orang yang berkata dengan hati, bukan hanya berkata dengan logika. Yang saya lakukan adalah panggilan hati nurani, tanpa ada paksaan dan tujuan apapun. Dan saya berani mempertaruhkan apapun dalam hidup saya untuk melindungi mereka dan membebaskan 7 terpidana yang saya yakini tidak salah. Dan negeri ini tidak boleh membiarkan ada orang yang mengalami kecelakaan, kemudian mohon maaf orang itu juga tamat SMP, padahal bapaknya seorang anggota, dan tiap malam menurut keterangan temannya itu nongkrong minum minuman keras. Apakah negara akan membela yang tukang minum dan mempenjarakan orang-orang miskin? Baik, saudara saksi, itu kami perlu confirm apakah saudara saksi yakin dengan apa yang saudara saksi sudah wawancara, sudah temui, seperti saudara saksi sudah uraikan tadi, dengan niat yang baik, ya. Walaupun ada yang menghembuskan terkait bahwa saudara mengambil keuntungan, saudara mengambil momen terkait dengan pencalonan saudara menjadi gubernur, ya. Mungkin saudara saksi bisa jelaskan. Yang pertama, bahwa saya meyakini betul kebenaran orang-orang kecil. Saya meyakini betul orang kecil, orang bodoh yang tidak tamat SD berkata dengan hati. Kemudian yang kedua, persoalan pengambilan momen politik bagi saya nggak ada kaitannya. Sebelum kasus ini saya sudah memiliki elektabilitas yang cukup kalau ngomong politik. Sebelum kasus ini medsos saya sudah memiliki pengikut yang banyak. Dan kalau bicara politik, pertanyaan terbalik, apakah saya sebagai seorang politisi tidak mengambil resiko? Dan saya juga mengambil resiko. Dan saya juga berisiko. Tetapi orang harus mengambil resiko untuk sebuah kebenaran. Sesudah saudara saksi mendapatkan semua fakta yang dijelaskan tadi, apa yang menjadi alasan utama saudara saksi membawa kasus ini untuk ditangani ke Bapak Profesor Dr. Otto Hasibuan? Karena ini harus ditangani oleh orang yang profesional. Tetapi di balik itu, ini juga harus ditangani oleh orang yang melihat. Dan saya melihat Pak Otto seorang profesional pada profesi sebagai seorang advokat dan pengacara, tetapi dia sering menangani persoalan-persoalan yang mengandalkan hati untuk melakukan pembelaan. Saya sering menangis ketika melihat dia bersidang melakukan pembelaan terhadap kami. Dan dari situ saya berharap kasus ini bisa selesai di tangan Pak Otto. Walaupun selesai kasus ini, Pak Otto hanya mengantarkan, karena yang memutuskannya adalah yang mulia hakim mahkamah. Saya pikir apa yang saudara saksi lakukan sungguh sangat mulia dan dapat membuat terang satu peristiwa ini. Saudara masih ingat berapa saksi yang saudara saksi pernah wawancarai selama ini? Data-datanya sudah disampaikan, saya sudah lupa berapa ya, karena terlalu banyak. Dan saya tidak mau mengingatnya, karena yang harus diingat terlalu banyak. Terima kasih, dari saya cukup. Baik, saya baru